Shalom, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Semoga sehat dan selalu berbahagia, serta ada dalam berkat perlindungan Tuhan selalu. Amin. Adik-adik tetap semangat ya, sekalipun capek, lelah dengan banyaknya tugas-tugas dari sekolah. Teruslah giat belajar dan dengan tekun mengerjakan setiap tugas-tugas adik-adik untuk menjadikan adik-adik yang tangguh, hebat, cerdas, dan menjadi kebanggaan orang tua. Mari adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Ayo ambil sikap doa yang baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang mengucap syukur atas rahmat Tuhan yang luar biasa kepada kami. Hari ini kami kembali mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami agar kami mencintai firman-Mu, menjadikan kami bertumbuh iman lewat pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Adik-adik, beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengarkan bersama cerita sekolah minggu bagaimana Tuhan menolong orang Israel ketika mereka masih tinggal di tanah Mesir, di tanah perbudakan. Bagaimana Tuhan menurunkan tulah kepada orang-orang Mesir. Dan kali ini kita kembali mendengarkan cerita sekolah minggu atau firman Tuhan tentang perjalanan mereka atau orang Israel menuju tanah perjanjian, tanah yang akan diberikan Tuhan kepada orang Israel. Inilah perjalanan awal orang Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi orang Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir. Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan di waktu siang hari dan dengan tiang api pada waktu malam hari. Orang Israel berjalan dengan penuh sukacita karena sekarang mereka sudah bebas dan merdeka. Sebenarnya ada jalan yang lebih dekat untuk sampai ke tanah yang akan diberikan oleh Tuhan itu, tetapi Tuhan membawa mereka untuk melewati jalan di padang gurun. Kira-kira kenapa ya adik-adik? Apakah adik-adik tahu apa sebabnya? Iya adik-adik, Tuhan ingin mempersiapkan orang-orang Israel agar mereka benar-benar siap untuk masuk ke tanah yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Dan orang-orang Israel itu tidak mudah mengeluh, tidak mudah bersungut-sungut, baik kepada Musa bahkan kepada Tuhan. Artinya untuk masuk ke tanah perjanjian itu, tanah yang akan diberikan oleh Tuhan kepada mereka, orang-orang Israel harus melewati proses. Tetapi adik-adik, ternyata benar loh, ketika mereka disusul oleh orang Mesir, Firaun dan pasukannya, orang-orang Israel itu langsung marah-marah dan menyalahi Musa. Mereka ketakutan dan hilang keberanian. Tetapi Musa yang penuh dengan hikmat Tuhan menguatkan hati orang-orang Israel itu. Katanya, "Jangan takut, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan yang berperang untuk kita, dan kita hanya tinggal diam saja." Orang-orang Israel yang terdesak karena Firaun dan pasukannya yang sudah semakin dekat, apalagi di depan mereka terbentang lautan yang sangat luas, membuat mereka semakin ketakutan dan mereka mulai berseru-seru kepada Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menolong orang Israel terluput dari kejaran Firaun?
benar sekali adik-adik. Beginilah cara Tuhan menolong orang Israel. Yang pertama, Tuhan membuat kegelapan ada di antara orang Israel dan orang Mesir. Jadi, malaikat Tuhan yang selama ini berdiri di depan orang Israel menuntun mereka di dalam perjalanan, sekarang berpindah ke belakang, berada di antara tentara Israel dan tentara Firaun, dan tiang awan juga berdiri di belakangnya. Dan tiang awan inilah yang membuat kegelapan itu, sehingga tentara Firaun tidak bisa maju bergerak untuk sampai kepada tentara Israel. Yang kedua, Tuhan membelah laut menjadi tanah yang kering. Semalam-malaman Tuhan menguak air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, sehingga laut terbelah menjadi dua. Dan orang Israel bisa menyeberangi laut di tanah yang kering. Begitulah cara Tuhan menolong orang Israel adik-adik dengan hebat dan dahsyatnya. Dan benar adik-adik, Firaun dan tentaranya yang menyusul mereka berjalan di tengah laut itu, mereka tenggelam dan mati binasa. Seperti kata Musa, orang-orang itu tidak akan dilihat lagi oleh orang-orang Israel. Tuhan benar-benar berperang untuk orang Israel, dan orang Israel hanya diam saja. Wah, hebat ya adik-adik. Jadi, pesan firman Tuhan hari ini adalah mengandalkan kekuatan sendiri dan berharap kepada manusia adalah hal yang sia-sia. Alkitab pernah menulisnya bahwa tindakan itu adalah tindakan yang terkutuk. Tetapi dengan berdiam diri terletak kekuatan. Jadi, berdiam diri yang dimaksud di sini bukanlah bermasa bodoh ya adik-adik dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi berdiam diri di sini adalah sikap penyerahan penuh dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Dan sungguh tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Akhirnya, kemenangan ada di pihak orang-orang Israel ketika mereka mau berserah penuh kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Pertolongan Tuhan sungguh luar biasa. Kami percaya kepada Tuhan, sebab Engkau sungguh sangat baik bahwasannya untuk selama-lamanya. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, terima kasih adik-adik telah mendukung channel YouTube ini. Bagi teman-teman yang lain yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya.